Berbalas-balasan, saya baca ayat 9, saudara baca ayat 10, demikian seterusnya. Dari Lukas 20 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-19. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada orang banyak. Seorang membuka kebun anggur, kemudian ia menyewakannya kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang agak lama. Sesudah itu ia menyuruh seorang hamba yang lain, tetapi hamba itu juga dipukul dan dipermalukan oleh mereka, lalu disuruh pulang dengan tangan hampa. Maka kata tuan kebun anggur itu, apakah yang harus kuperbuat? Aku akan menyuruh anakku yang kukasihi, tentu ia mereka segani. Lalu mereka melemparkan dia keluar kebun anggur itu dan membunuhnya. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu dengan mereka? Tetapi Yesus memandang mereka dan berkata, jika demikian, apakah arti nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Lalu ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala berusaha menangkap dia pada saat itu juga, sebab mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tapi mereka takut kepada orang banyak. Saudara, sampai di situ firman Tuhan. Saudara, kita lihat di sini, Yesus, saudara, memberi sebuah perumpamaan. Ada dua tipe, saudara, di sini yang bekerja untuk yang punya kebun anggur. Yang pertama adalah penggarap, yang satu adalah hamba. Betul? Ya, ada dua tipe. Saudara, yang namanya penggarap, saudara, itu diserahkan yang namanya kebun anggur, terserah dia. Ya, dia mesti mikir bagaimana sih supaya ya kebun anggurnya ini jadi berhasil. Dia perlu dipupukin, dia perlu mungkin dijaga, dia mungkin perlu dikerok, saudara. Nah, setiap dari kita, saudara, di hadapan Tuhan itu bisa punya dua kedudukan. Yang pertama, saudara, kita bisa jadi penggarap. Saudara, Allah memberikan sesuatu dalam hidup kita untuk digarap. Itu bisa talenta, itu bisa pelayanan, itu bisa pekerjaan, itu bisa pacar, itu bisa, saudara, ya apa saja. Ingat ya, pacar itu bisa digarap yang baik maupun yang negatif. Betul tak? Ya, jangan berpikir bahwa itu cuma benda, saudara. Itu manusia, saudara. Ya bisa, banyak hal kita bisa garap, saudara, di dalam hidup ini. Baik itu soal benda, soal uang maupun manusia. Saudara, tetapi hari-hari ini saya berdoa supaya Anda menjadi penggarap yang bijaksana. Amin. Ya, supaya kita ini menjadi orang Kristen, anak-anak muda. Bukan menjadi anak muda, saudara, yang loyo. Bukan menjadi anak muda, saudara, yang tidak punya impian. Bukan menjadi anak muda, saudara, yang tidak punya ide. Ya, banyak anak muda berkata, ya jalan sih begini aja. Beberapa waktu ini, saudara, saya sering kali berkata kepada banyak orang. Seringkali saya kalau nanya nih ke orang-orang, ke anak-anak muda, ya lulus SMA mau jadi apa? Ya, nggak tahu tuh Ci, belum tahu katanya ya. Nanti kalau habis ini mau ngapain? Ya, misalnya habis universitas ini udah sekolah ekonomi, mau ngapain? Nggak tahu tuh. Saudara tahu nggak? Kenapa, saudara, Indonesia itu kalah jauh sama Jepang, kalah jauh sama negara-negara lain? Saudara, kenapa di Indonesia tidak ada pemain bola internasional, tidak ada pemain tenis internasional, tidak ada pemain-pemain yang sampai tingkat dunia? Masalahnya karena kita tidak pernah tahu apa yang kita mau. Saudara, ini generasi yang payah. Seharusnya kita jadi generasi Sprite, ya, generasi yang berlaku tahu yang go mau, saudara ya. Setidak-tidaknya saudara harus tahu. Saudara harus tahu. Nah, saudara, kalau saudara pelajari semua pemain bola internasional, mereka memulai mengambil keputusannya sejak sangat muda. Ya, umur mereka mungkin 8 tahun, 9 tahun mereka sudah tahu, saya mau jadi pemain bola. Setiap hari 2 jam, 3 jam mereka main bola, saudara. Dan karena itu umur 14 mereka sudah masuk klub internasional. Kenapa, saudara? Mereka tahu yang mereka mau. Dan saudara, setiap talenta yang Allah taruh dalam hidupmu, itu adalah kebun anggur yang dipercayakan Tuhan. Saudara, setiap waktu yang Allah taruh dalam hidupmu, itu adalah kebun anggur yang dipercayakan Tuhan dalam hidupmu. Setiap orang di sekitarmu, saudara, itu adalah kebun anggur yang Allah mau engkau garap, saudara. Tergantung. Saudara, saya bersyukur ayah saya mengajarkan saya untuk mulai dari kecil. Ya, saudara, waktu itu kira-kira umur 9 tahun. Dan ayah saya mulai berkata, kamu mesti berdoa. Di mana Tuhan mau taruh hidupmu? Di mana Allah mau letakkan engkau dan taruh di dalam pelayanan? Saya waktu itu umur 9 tahun saya mulai berdoa, saudara. Ya.
Saudara, Allah mulai suruh saya untuk masuk di dalam paduan suara, dan itu mengajar saya banyak, saudara. Mengajar saya di dalam tim, mengajar saya suara, mengajar saya nyanyi, oke itu. Tapi kemudian saudara, Allah mulai suruh saya untuk masuk sekolah minggu. Di usia 11 tahun, saudara, Tuhan panggil saya untuk ngajar sekolah minggu, dan itu tidak menyenangkan. Ya, kalau sekarang saudara saya sudah punya anak 3, ya, untuk saya ngajar sekolah minggu itu ada nalurinya, ya, istilahnya ya. Jadi lihat anak nangis, saya pengen gendong. Tapi umur 11-12 tahun lihat anak nangis pengennya dicitak, saudara ya. Nggak ada nalurinya, saudara. Nggak ada sesuatu yang berkata aduh suka. Kalau sekarang lihat anak ngompol ya atau buang air besar, saudara, saya nggak jijik gitu loh. Tapi kalau waktu itu aduh amit-amit deh sungguhan, saudara ya. Nggak suka, saudara, nggak suka. Apalagi lihat anak lari-lari. Tapi saya tahu dan tahu saat itu bahwa Allah suruh saya untuk menggeluti. Itu adalah kebun anggur yang Allah percayakan. Dan saudara, waktu itu saya mulai ngajar anak SD kelas 1, kelas 2 SD. Saudara, jangan pernah anggap enteng kebun anggur yang Allah percayakan. Saudara, saya lihat ada sesuatu yang berbeda. Saudara, ada banyak guru sekolah minggu pada waktu itu. Tapi mereka, saudara, terus berdiri karena kebiasaan. Beberapa guru sekolah minggu pada waktu itu yang lebih dewasa, lebih senior daripada saya, melakukan tugas karena kebiasaan. Yang kedua, mereka sudah merasa bisa. Ya, sudah bisa kok jadi guru sekolah minggu. Yang ketiga, bahkan dibayar, saudara. Ada beberapa saudara yang memang dipanggil, ya, dibayar untuk jadi guru sekolah minggu. Saudara, dan itu aduh saudara, biasa saja. Bagus, banyak dari mereka bagus, saudara. Tapi dan jujur saat itu saya melakukan karena korban. Korban apa? Ketaatan. Saya melakukan cuma karena ketaatan. Yang kedua, saya tidak berani main-main. Karena saya tidak biasa, saudara, untuk ngajar. Yang ketiga, saya membagi hidup. Saudara, saya cuma bisa berikan hidup saya jadi contoh, jadi teladan buat anak-anak ini. Tapi saya melihat sesuatu yang berbeda. Kalau engkau melakukan apa yang Tuhan serahkan dalam hidupmu karena ketaatan. Kalau engkau mau bagi hidupmu habis buat orang-orang di sekitarmu. Kalau engkau mau jadi teladan. Kalau engkau melakukan bukan karena kepandaian otakmu, tapi karena engkau bergantung sama Tuhan, hasilnya akan beda. Saudara, setiap kali saya mau bawain firman, walaupun sudah dikasih nih bahannya. Misalnya bahannya ya, Yesus masuk Yerusalem, misalnya nih begitu. Tapi saya bilang apanya yang mau diceritain gitu, saudara ya. Karena saat itu saya remaja. Saudara, saya tahu bahwa kalau itu cuma mengulang cerita Alkitab, tidak ada menariknya, saudara. Saya remaja, saya lebih suka yang namanya film-film, saya lebih suka yang namanya novel-novel, saya lebih suka yang namanya cerita-cerita yang seru. Dan saya mulai berpikir, Tuhan, buat saya bisa mengolah ini menjadi sesuatu yang menyenangkan buat mereka. Saudara, akibatnya Tuhan kasih saya ide, karena saya berdoa benar-benar. Dan setiap kali cerita-cerita di situ bisa begitu seru, saudara, bisa begitu hidup, saudara. Karena Tuhan yang memberikan ide-ide buat saya. Saudara, dan bukan cuma itu. Seperti yang saya katakan, saya mulai jadi teladan bagi hidup. Saya masih ingat, saudara, pada waktu itu saya cerita tentang kuasa Tuhan. Ya, karena saya cerita, saudara, bagaimana Tuhan Yesus meredakan badai. Saudara, saya cerita bagaimana Tuhan itu berkuasa. Dan sampai detik ini Tuhan berkuasa. Pulang, saudara, hujan. Pulang itu hujan, saudara ya. Begitu hujan itu 7 tahun, 8 tahun ngomong begini. Kakak, hujan tuh katanya ya. Katanya Yesus bisa meredakan badai kan? Katanya bisa. Terus katanya kita punya kuasa dan otoritas yang sama kan? Iya. Sekarang tengking dong kak supaya berhenti hujannya. Saudara, jujur saat itu saya maunya ngomong begini. Mungkin Tuhan berkenan hujan, gitu ya. Mungkin Tuhan mau saat ini hujan, kita nggak boleh egois dong, ya, nengking gitu. Padahal nggak, hatinya empot-empotan. Kalau gua tengking masih hujan juga, ngomong apa nih? Tapi saya ngerti saat itu Tuhan bilang, ini waktunya. Kamu nggak bisa cuma ngomong, kamu mesti tunjukkan. Saudara, yang namanya penggarap, nih penggarap. Nggak ada yang namanya penggarap cuma begini. Jalan, duduk. Enggak kan. Penggarap itu kerja kan. Melakukan sesuatu kan. Saudara. Berjerih payah. Saudara. Nah, saya berdoa supaya saudara tahu ini semuanya harus digarap.
Engkau tidak bisa mengharapkan sukses datang di depan mata. Engkau tidak bisa menginginkan pelayanan tiba-tiba nih ya, engkau duduk diam begini, orang tiba-tiba bilang, ya, besok ya khotbah di depan 3.000 orang. Jangan harap. Ya, jangan kau berpikir tiba-tiba nih kau duduk dan dia bilang, ini gue punya uang 1 miliar ya, tolong jadiin sesuatu yang berhasil. Enggak. Hidup enggak seperti itu, saudara. Hidup ini harus digarap bawah, digarap dengan jerih payah. Ya, semua talentamu, semua bahkan pengetahuanmu dari sekolah, semua iman pengetahuan nih yang saudara dapat dari sini, saudara dengar khotbah itu akan tetap jadi khotbah kalau engkau tidak menggarapnya. Engkau harus menggarapnya, membuat itu berbuah dan menjadi kenyataan. Dan saat itu saya bersyukur Tuhan bilang ini waktu doa, ajakin doa, tengking itu hujan. Saya ajakin doa anak-anak itu, saudara, sama-sama. Dan saya berkata, dalam nama Yesus hujan berhenti. Saya bilang sama mereka, lu teriak yang keras deh karena belum berhenti. Ya, anak-anak saudara mulai teriak lagi dalam nama Yesus. Teriak lagi dalam nama Yesus, 3 kali teriak, saudara, itu hujan berhenti sama sekali. Saya anterin mereka ke rumah karena seperti itu biasanya saya jemput mereka dan saya anterin mereka ke rumah. Sepanjang jalan kami nyanyi, saudara, tapi nyanyinya beda. Nyanyi keluar dari hati karena kagum. Bener ya Kak, berhenti. Ini jalan biasanya nih kalau saudara tahu nyuruh anak-anak sekolah minggu nyanyi nih, aduh yang satu matanya ke sini, yang satu ke sana, saudara ya. Ayo tepuk tangannya begini, saudara. Tapi itu mereka loncat nyanyi dari hati. Mereka bilang Tuhan itu baik ya, benar ya, besar ya, Tuhan itu luar biasa. Saudara, dan sampai sekarang anak-anak sekolah minggu yang pernah saya ajar, saudara, semuanya melayani, semuanya jadi, saudara. Beberapa waktu saya ke sekolah, ke apotek, ketemu, dia berkata, Kak masih ingat gak? Saya anak sekolah minggunya loh. Sekarang saya sudah jadi majelis di sebuah gereja, saudara. Dan dia berkata, saya bilang kok sih? Dia bilang ada sesuatu yang berbeda dari guru-guru sekolah minggu yang lain. Saudara, saya bukan yang paling hebat, tapi satu hal, saya belajar menggarap dengan seluruh keberadaan saya. Saya masih ingat, saudara. Yang kedua, pada waktu itu juga ngajar sekolah minggu. Saya mulai ngajar tentang mendengar suara Tuhan. Saudara, banyak dari kita cuma tahu teori, tapi sekali lagi menggarap itu bukan bicara teori. Menggarap itu bicara praktek, saudara. Bicara praktek. Bicara kerja keras. Saudara, dan saat itu saudara saya bicara suara Tuhan. Dan kemudian selesai belajar mendengar suara Tuhan, saudara ya. Mereka main-main, namanya juga anak loncat-loncat, saudara. Begitu main-main loncat-loncat, tiba-tiba satu anak mau pulang nangis. Saudara ya datang ke tempat saya. Dia bilang ini, Kak, ya tadi waktu kesini dibawain kunci rumah, soalnya mama lagi pergi. Rumahnya memang dekat rumah saya, saudara. Jadi nanti dianterin saya langsung masuk. Tapi kunci rumahnya hilang, katanya ya. Terus nggak tahu di mana, di kantor. Terus saya bilang, waduh, ya udah nanti kita cari pelan-pelan. Dia ngomong, tadi kan katanya bisa dengar suara Tuhan kan? Kita nanya Tuhan yuk, katanya ya. Kuncinya di mana? Aduh, saya mikir ini sih ujian kepekaan. Ya. Aduh, saya berkata, dia bilang tolong dong Kak, tanyain Tuhan. Ya kuncinya jatuh di mana? Nah loh, saudara ya. Saudara, saat itu rasanya saya berkata, aduh Tuhan, kenapa tadi saya cerita tentang mendengar suara Tuhan? Ya, tetapi sekali lagi saudara, itu kekristenan. Kalau kekristenanmu tidak teruji, kekristenanmu saudara tidak terbuktikan, maka itu bukan kekristenan. Kekristenan itu bukan teori. Kekristenan itu bukan cara pandang. Kekristenan adalah sesuatu yang nyata dalam hidup ini. Amin. Saya berdoa supaya anak muda mengerti dengan jelas, saudara, hal ini. Saudara, dan saya bersyukur saat itu saya berdoa, saya bilang Tuhan tolong, ini di mana kuncinya? Dan Tuhan itu berkata dengan lembut di hati saya. Tadi dia loncat-loncat di atas bangku dan kuncinya ada di selesipannya. Saya bilang, kamu tadi loncat-loncat di mana? Loncat-loncat di situ. Tuhan bilang di pinggiran kursi itu ada. Dan kami cari ada di situ. Saudara, hari demi hari saya mengajar sekolah minggu itu menanamkan satu basic dalam hidup saya. Ya, dari kecil manusia itu tidak butuh teori, manusia butuh praktek. Dari kecil saya lihat, saudara, bahwa dari anak yang paling kecil maupun sampai yang paling besar,
Yang mereka butuhkan itu teladan, bukan khotbah, saudara. Dan saya berdoa supaya setiap kalian hidupmu jadi khotbah yang hidup, yaitu teladan. Amin. Khotbah yang hidup. Dan hari ini saya berdoa supaya engkau menjadi penggarap yang baik. Ya. Saya tidak tahu apa Allah percayakan dalam hidupmu, tapi sekali lagi jadi penggarap. Jadi penggarap yang baik. Tapi ada orang yang kedua, saudara. Ya, orang yang kedua adalah hamba. Ya. Ini sebenarnya lebih tinggi tarafnya daripada penggarap. Kalau penggarap, saudara, masih kepikirannya untuk saya, buat saya, demi suksesnya saya, itu penggarap. Tapi di sini ada golongan hamba, saudara. Dia hamba ini harus melakukan apapun yang tuannya suruh. Saudara, apapun. Kalau saudara yang pertama suruh nagih, saudara tadi baca kan? Yang pertama suruh nagih mungkin nggak tahu ya, ini yang ditagih kurang ajar, jahat atau apa kan nggak tahu. Tapi pada waktu dia datang, saudara, langsung dipermalukan, ditendang, dipukul, nyerah. Nah, yang orang kedua yang disuruh udah tahu kan? Udah tahu nih, ini yang ditagih gawat nih. Teman saya kemarin pulang babak benyuk. Tetapi saudara, dia hamba. Saudara baca enggak? Pada waktu hamba kedua disuruh, dia protes dengan tuannya. Tuan kan tahu nih, kemarin teman saya barusan digebukin abis. Masa sekarang saya mesti ke sana? Ada enggak protes begitu? Enggak ada. Karena seorang hamba, dia punya ketaatan mutlak kepada Tuhan. Nah, dalam hidup ini saudara, Allah memang mau kita menjadi penggarap. Tapi Allah mau juga kita naik satu tingkat lagi untuk menjadi hamba. Amin. Saudara, sampai kita ini berkata, Tuhan, hidupku semuanya itu milikmu. Disuruh ngelakuin apapun. Oke. Bahkan disuruh istilahnya nih, sedia badan buat digebukin. Nggak masalah. Nggak penting disuruh apa. Yang penting melakukan bagian saya. Amin. Coba ingat ini baik-baik. Nggak penting saya melakukan apa. Yang penting saya melakukan bagian saya. Saudara, mungkin yang satu akan mendapat tugas buat khotbah seperti saya di depan. Kelihatannya terkenal. Bagian dia menjaga hati, melakukan yang terbaik. Tapi kalau saudara yang satu dapat bagian cuma kolektor nih, lakukan dengan sebaik hati. Karena tidak penting tugasnya yang mana. Sama kok kita ini hamba, amin. Tidak ada pelayanan bertingkat, saudara. Ada banyak orang berpikir ada pelayanan bertingkat. Pelayanan tingkat pertama itu hamba Tuhan. Ya, pelayanan tingkat 2 pemimpin pujian. Pelayanan tingkat 3 pemain musik. Pelayanan tingkat 4 konselor. Pelayanan tingkat 5 pendoa syafaat. Pelayanan tingkat akhir tukang bersihin debu. Di Alkitab tidak ada seperti itu. Kalau saudara dapat membersih debu dan saudara melakukan dengan sungguh-sungguh, saudara setiap menghapus debu atau menyedot debu berkata, dalam nama Yesus semua roh-roh jahat, roh kemalasan, roh kesuaman dari gereja ini semuanya terhapus dalam nama Yesus, pergi. Saya rasa upahmu lebih besar dari pengkhotbahnya. Mungkin nanti begitu khotbah lain, suasananya tidak lagi beku, suasananya menyala-nyala, sudah dihisap semuanya soalnya. Roh kesuaman, roh kemalasan sudah dihisap semuanya. Saudara, saya percaya upah orang penghisap debu itu lebih luar biasa daripada saudara, ya, mereka yang berkhotbah di depan. Saudara, ada banyak orang tidak pernah punya hati hamba. Setiap kali belajar soal hamba, saudara, saya bersyukur untuk latihan-latihan yang Allah buat pada waktu saya di negeri Belanda. Saudara, saya melayani seperti saya bilang dari umur 12 tahun. Tapi sebenarnya saya tidak pernah punya hati hamba. Saya tidak pernah mengerti itu apa. Sampai Tuhan bawa saya ke Belanda. Saudara, pada waktu saya di Belanda, saudara, Allah mulai suruh saya masuk sekolah arsitek. Saudara, dan pada waktu itu saya tidak suka. Lain kalau orang suka arsitek itu seharusnya suka gambar, saudara. Saya ini tidak suka gambar. Jadi setiap kali saya mesti gambar itu pakai air mata, saudara. Ya mau gambar itu udah nangis duluan, Tuhan kenapa mesti gambar sih, gitu ya. Saya ini tidak suka, kenapa mesti masuk arsitek. Saudara, dan pada waktu itu Tuhan berkata begini, kalau engkau tidak pernah bisa menyukai perintahku dan menikmati perintahku,
melakukan dengan segenap hati. Walaupun engkau tidak suka, engkau tidak pernah bisa menjadi hambaku. Saudara, hari itu saya belajar. Dan untuk saya menyukai arsitek saya, untuk saya menyukai gambar, itu saya butuh lebih dari 1 tahun. Saya berkata, Tuhan, saya benar-benar tidak suka gambar. Buat saya ini apa sih garis harus dicoret, saudara. Tapi saat itu Tuhan berkata, sampai kamu menyukainya, sampai kamu menikmatinya, sampai kamu melakukannya untuk Tuhan, the best yang kamu buat dari segenap hati, maka nanti apapun tugas yang kuberikan kepadamu, kamu akan belajar menikmati, belajar memberikan yang terbaik, belajar melakukan untuk aku dan bukan untuk manusia. Saya belajar untuk menjadi seorang hamba, saudara, pada waktu saya melakukan apa yang saya tidak suka. Kemudian pelajaran kedua, saudara, pada waktu saya mulai masuk bagian angklung di sana. Ya, pada waktu itu saya minta sama Tuhan, Tuhan pelayanan deh, kasih saya pelayanan. Saya ini tidak hidup kalau tidak pelayanan. Ya. Jadi buat saya, saudara, yang namanya jadi arsitek, belajar di sana, ya itu sekolah, saudara. Saya tahu ada pendidikan Allah di dalamnya, tapi pelayanan. Ada sesuatu dalam hati saya ini dari kecil tidak bisa hidup kalau tidak pelayanan. Dan saat itu Tuhan suruh saya bergabung dengan pemain angklung, saudara. Jadi di sana ada grup angklung yang melayani ke rumah jompo, ke rumah sakit, saudara ya, melayani seperti itu. Jadi kami main angklung, kami nyanyi, saudara ya. Kemudian nanti ada yang bawain firman Tuhan 15 menit gitu, seperti itu. Dan saya bergabung. Saudara coba bayangkan, saya itu dari kelas 3 SD main angklung. Dari sekolah saya itu saya sudah main angklung. Dan saudara, pada waktu saya SMA, saya bergabung dengan grup kulintang. Dan kalau ada kulintang, saudara tahu ada yang main angklung satu rek itu loh, semuanya sendiri melodinya. Saya biasa menguasai satu rek itu, saya bisa. Kadang-kadang kami digilir sih, kalau kulintang digilir, jadi kadang-kadang main bass, kadang-kadang main apa. Tapi kadang-kadang saya juga main angklung yang melodinya itu sendirian, saudara, menguasai seluruh melodi angklung. Begitu masuk di sana, saya dapat, saudara, cuma satu angklung. Biasanya dulu saya kalau SMA 3, SMP, kalau saya main angklung itu saya bisa pegang 3 atau 4 angklung sekaligus. Dan puncaknya waktu SMA saya pegang satu rek. Saya main seluruh lagu bisa sendiri melodinya. Saudara, dan pada waktu saya masuk ke sana, saya dapat satu angklung nadanya re rendah. Bayangin, saudara. Re rendah itu satu lagu muncul satu kali sudah lumayan. Kadang-kadang dalam satu lagu, saudara ya, re rendah itu tidak pernah muncul, saudara ya. Saudara bisa berdiri bengong, megangin angklung, tidak muncul itu, saudara. Tidak main, saudara, sekalipun. Saudara, saat itu saya berpikir, Tuhan, kok kayak begini sih pelayanan? Dan Tuhan berkata, loh, apa masalahnya kalau temanmu yang main atau kamu yang main? Tidak masalah dong. Bukankah bagianmu katanya mau pelayanan? Dukung doa teman. Kenapa pada waktu berdiri? Kenapa mesti engkau yang main? Apa masalahnya? Kata Tuhan. Masalahnya kita sebenarnya tidak mau pelayanan. Kita mau menonjolkan diri kita. Betul? Seringkali kita tidak sadar. Kita berpikir kita mau pelayanan. Tapi sebenarnya kita sedang mau berkata, ini aku. Aku lakukan sesuatu. Saya tidak rela loh, saudara, dapat re rendah. Saya benar-benar berkata, saya bisa. Kata Tuhan, siapa yang nanya? Masalahnya adalah hati. Pelayanan itu hati, bukan kemampuan. Karena kemampuan itu dari Tuhan asalnya. Amin. Apanya orang tidak mengerti bagaimana bersikap jadi hamba. Saudara, dan kemudian saudara, itu setahun saya di situ dan megang re rendah, klenteng gitu sekali. Aduh, haleluya. Dan kemudian saya berkata sama Tuhan, saya nggak butuh latihan, nggak usah latihan, merem juga bisa kok. Saya bilang ya. Sebenarnya kalau saudara sudah biasa, saudara kan tahu lagunya. Dengerin aja habis ini re rendah atau enggak kan tahu, pakai telinga. Merem juga bisa kan, nggak usah ditunjuk, saudara. Nggak usah latihan. Saya bilang, saya nggak butuh latihan. Tuhan berkata, latihan itu menunjukkan kesetiaan, ketekunan. Saya setiap minggu, hari Minggu saya masih ingat itu latihan dari jam 1 siang sampai jam 3 siang. Dalam hati daripada gue latihan di sini mendingan gue tidur. Latihan cuma nunggu giliran re rendah, nggak main-main lagi.
Kadang-kadang teman-teman lagi yang dapat doa, yang dapat sol salah lagi hitungannya. Gereket, mainnya gini. Udah, lu pegang re rendah, gue yang pegang sol deh, gitu ya. Kalau sol kan muncul terus, saudara ya. Ya kalau saudara yang tahu musik, banyak rata-rata itu sol itu muncul terus, re itu jarang sekali muncul, saudara. Nah, saudara, tapi saat itu Tuhan bilang, kenapa? Kenapa kamu tidak bisa sabar menunggu temanmu? Apakah engkau begitu hebat? Itu namanya engkau bukan jadi hamba. Kalau jadi hamba, ya kalau coba jadi hamba, jadi pelayan restoran itu ya, ada enggak orang lagi makan di situ dibilang ini, cepetan makan. Enggak. Lah namanya jadi hamba itu kan orang makan, biarkan di situ kan nunggu kan. Terus kalau ada yang kotor nih, enggak ada kan pelayan restoran bilang ini, ngotorin lagi, makannya rapi dong, enggak ada kan? Nah, begitu kotor dilapin, betul lah. Jadi seharusnya kalau kita jadi hamba dalam tim, kalau ada temen yang nggak bisa, kita tolong. Bukan kita bentakin, goblok nggak bisa gitu aja. Bukan kan? Walaupun mungkin nggak keluar di mulut, keluar di hati. Kita pengen gini, lu nggak bisa, gua aja ngerjain. Siapa kita? Siapa kita? Kita ini pelayan, hamba. Jadi kalau saudara di tim masih begitu, ngerebutin punya orang lain, dan saudara merasa paling bisa, dan saudara bilang, udah saya aja ngerjain, daripada lu ngerjain gak beres, saudara gak punya sikap apa? Saudara punya sikap bos di situ. Kalau bos boleh begitu, tapi ingat, di dalam tim kita ini hamba, amin, amin. Di dalam pertemanan kita ini hamba, dalam keluarga kita ini hamba, amin. Ya, sama pacarnya juga hamba. Ya. Jadi kalau main bentak itu nggak hamba. Ya saling jadi hamba. Karena hamba itu tidak bisa hanya di mulut, saudara. Itu sikap seluruh hari, setiap detik, dimanapun. Kadang-kadang saudara saya pulang ke rumah capek, jujur aja saudara. Saya pulang ke rumah, saudara, saya pengennya itu tidur. Tapi kayak kemarin udah seharian pelayanan capek saudara, sampai di rumah baru saudara ya, belum sampai nih anak saya udah telepon, Ma nanti temenin nonton Fear Factor ya. Aduh, saya bilang dalam hati udah ngantuk aku ini, pengen tidur. Tapi namanya hamba, saya bilang iya nanti temenin, namanya hamba kan saudara ya. Belum lagi datang suami saya bilang, yang tolong siapin makanan. Ya udah tuh, masuk ke dapur, nggak bisa bilang gini, enak aja, gua baru datangan gue capek, lu dong masuk dapur, nggak bisa kan? Hamba, saudara. Seringkali kita lupa kita ini siapa, kita lupa, saudara. Sekali waktu saudara ya, saya sama sopir saya nih, sopir saya waktu itu mobil saya itu pintunya yang sebelah saya itu rusak, saudara, rusak. Jadi nggak bisa dibuka dari dalam tuh, nggak bisa dibuka, mesti dibuka dari luar, saudara. Terus sampai di satu tempat, saudara ya. Terus kemudian saya bilang sama supir saya, ini pintu kan nggak bisa dibuka. Saya bilang gitu, kamu turun dong. Dia ngomong begini saudara sama saya, gampang kan pencet remote-nya, turunin jendela, dibuka dari luar. Saudara ya, betul kan, bisa kan? Saudara, saat itu saya kesal banget tuh sama dia. Saya mikir begini, kamu seharusnya nggak layak dong ngomong begitu, lu yang hamba gua gitu ya. Tapi saya nggak ngomong sih, saya cuma bilang lain kali kamu yang turun. Nah saya bilang gitu, bukan yang ngajarin, saya bilang itu saudara ya. Saya turun, tapi sampai di dalam Tuhan ngomong begini, kenapa coba itu terjadi? Supaya engkau ingat, lihat kan, engkau belum punya mental hamba dengan semua orang. Engkau masih sama sopirmu nggak bisa. Dia cuma ngomong buka aja, ya, keluarin tanganmu, nggak terima loh. Karena kamu mau diperlakukan sebagai Tuhan dan bukan sebagai hamba. Saudara, dalam hidup ini kita kadang-kadang mau sebagai Tuhan dan bukan hamba. Kalau saudara jadi hamba, jadi ibumu buat ibu anak muda, susah jadi hamba buat ibu. Tolong anterin dong ke mall, mama mau belanja ke pasar, yang becek-becek. Yang laki-laki siap jadi hamba, yang perempuan siap jadi hamba, amin. Nemenin aja, bilang, mama malu dong ke pasar. Ngapain lagi? Cepetan. Siap jadi hamba, amin. Anak muda jangan bilang lah, di gereja rajin, di rumah masuk dapur aja kagak pernah. Saudara jadi hamba itu pertama kali mulai di rumah.
Tunjukkan sampai orang rumah bisa berkata, benar, dia seorang hamba. Amin. Aminnya sedikit. Pasti nggak pernah masuk dapur. Pasti nggak pernah ngosek WC. Ya. Saya mau berkata begini ya. Waktu atau musim itu menentukan sekali. Kalau saudara punya 4 musim misalnya. Saudara biasanya mereka menabur itu pada musim semi. Dan mereka menuai pada musim gugur. Nah sebaliknya misalnya begini, saudara berkata waktu musim semi itu kalau di negara yang 4 musim saudara akan lihat betapa semuanya indah. Ya semuanya mulai tumbuh kecil-kecil, bagus semuanya jadi indah. Saudara berkata gua pengen main-main sekarang. Puas, kita puas-puaskan main di pantai, di mana semuanya indah. Terus begitu musim gugur, semua orang mulai menuai. Padi-padi mulai dituai, ya musim gugur apel-apel yang berbuah mulai diambil. Terus kita bilang, waduh, saya lupa menabur nih, jadi tidak menuai. Maka di musim gugur, saudara tiba-tiba ingin menabur. Kemudian saudara dengan rajinnya di musim gugur menabur gandum istilahnya. Kira-kira saudara akan menuai atau rugi? Rugi besar. Karena kalau saudara menuai di musim gugur, sebentar lagi musim dingin, semuanya beku, habis, hilang, rusak. Jadi musim itu sangat menentukan. Dalam hidup kita saudara, dalam hidup manusia ini juga ada 4 musim. Ada musim pertama saudara ya, musim semi. Itu musim di mana kita punya waktu banyak untuk menabur. Menabur kasih, ya, menabur kebaikan. Saudara itu waktunya saudara kerja keras. Waktu yang baik. Saudara kalau engkau masih muda seperti ini, dan engkau tidak pernah menabur di masa mudamu, engkau tidak akan pernah menuai di masa tuamu. Saudara kalau saudara pernah baca buku-buku dari orang-orang terkenal, saya melihat bagaimana mereka bisa menangkap yang namanya musim. Saudara, mereka ini orang-orang yang tahu waktu. Dan itu yang membuat mereka berhasil. Ya. Sekarang saya ambil contoh lah. Salah satunya adalah contohnya bread talk. Saudara tahu bread talk kan? Ya, roti itu ya. Ya. Saudara pada waktu bread talk itu pertama kali keluar di Indonesia, booming roti abon. Betul kan? Ya, semua cari roti abon. Nah, di Kelapa Gading ada orang yang bisa melihat musim. Dia bilang, ini lagi bagus-bagusnya roti abon. Dia buat roti abon tiruannya persis mirip lah dengan harga separohnya. Yang tinggal di Kelapa Gading tahu. Itu karena gedenya sama, rasanya mirip, harganya separohnya. Orang antre dari mulai jam 8 pagi. Saudara, orang antre. Saudara, dan dia untung besar. Nah seandainya ini orang bilang begini, nanti ya tunggu setahun lagi. Percaya enggak? Setahun lagi enggak ada yang cari roti abon. Bosan, betul kan? Karena masanya, boomingnya sudah berlalu. Ini orang tahu menangkap musim, tahu menangkap waktu. Saudara, nah setiap dari kita itu harus tahu menangkap waktu. Kalau pada waktu usia sekalian, kalian tidak belajar banyak, jangan harap kalian jadi orang besar. Kalau di usia seperti ini, kalian tidak berani kerja keras, jangan harap kalian menuai sesuatu yang besar. Saudara, pada waktu saya umur saudara, saya mau berkata ya, umur 17 sampai umur 28, itu waktunya engkau habis-habisan kerja. Jangan buang. Umur 30 itu mulai deh, biar bagaimanapun itu ritmemu akan mulai turun. Karena itu waktunya punya anak ya. Waktunya saudara ya, seharusnya engkau sudah mulai settle saudara seperti itu. Dan tenagamu itu sudah tidak bisa pol-polan. Tapi pada waktu saya umur 17 sampai umur 28, saudara itu saya bisa tidur cuma 4 jam. Saudara saya bisa sekolah habis-habisan. Saya sekolah ngambil S2. Saya juga bisa saudara pelayanan habis-habisan. Kami masih punya buku, bikin buku sendiri terbit setiap bulan. Kami punya tim musik, kami punya segala macam. Saya pimpin konselor, pimpin macam-macam saudara. Saudara saya bilang dulu kok kuat banget ya. Kalau sekarang kok lain. Iya, usia biar bagaimana. Itu berbeda. Nah, kalau kalian berpikir 17 main-main, 18 santai-santai,
20 easy going, ya. 21 saudara menikmati, 24 cari pacar, 25 cari kerjaan, 27 tidak punya apa-apa, percayalah. Ya. Saudara, tergantung saudara. Kemana saudara mau? Ya. Saya berdoa supaya saudara menangkap musim ini, saudara. Ada musim menabur, saudara. Dan ini juga di dalam kerajaan Tuhan. Ada waktunya Tuhan sedang gerakkan saudara untuk menabur kasih, menabur pelayanan, menabur tenaga, menabur uang. Saudara, lakukan itu. Karena ada waktunya engkau akan menuai. Setelah musim semi, saudara. Musim semi ini juga bicara bahwa Tuhan menaruh banyak ide-ide rohani di dalam hidupmu. Banyak ide-ide jasmani di dalam hidupmu. Saya berkata anak muda, kalau engkau tidak punya ide yang baru, engkau tidak bisa lakukan apa-apa. Saudara, anak muda itu selalu mau yang baru. Dan untuk memenangkan anak muda, engkau perlu yang baru. Ya, tapi itu juga tidak cuma untuk yang muda. Di dalam bisnis kita butuh yang baru, betul? Kalau dari dulu nih ya, roti misalnya nih BreadTalk muncul dengan roti yang biasa-biasa, tidak akan booming. Tapi dia muncul dengan roti abon yang di dalamnya ada selai manisnya, gitu dong? Itu yang membuat beda kan? Coba aja sebenarnya rotinya aja sama toh? Tak beda dengan yang lain. Mungkin lebih enak malah Holland Bakery, saudara, lebih empuan. Tapi saudara, yang membuat beda ide baru. Baju sebenarnya bahannya sama kan? Tapi pada waktu muncul ide baru, yang model ketat-ketat tuh anak, yang cowok-cowok kan mulai sekarang hemnya pada ketat semuanya ya. Saudara ya, ide baru. Saudara ya, langsung booming, saudara. Nah, ini musim semi. Saudara, ini musim semi. Saya berdoa supaya di sini ada banyak anak muda yang berkata, Tuhan, biarkan aku menangkap ide baru. Dan pada musim semi itu akan berbuah banyak. Amin. Dalam segala hal. Ya, saya berdoa jangan jadi pemuda-pemudi yang pasif. Bengong aja. Biasa-biasa aja. Gregetan. Ya. Jadi sesuatu. Ya. Buat sesuatu. Ya, saya suka pada waktu dulu zamannya saya masih itu ya. Tiba-tiba Williar, waktu itu masih zamannya Williar, masih zamannya Ferry Shoming, masih pada muda-muda itu saudara ya. Muncul dengan tarian massal. Ya, tarian tamborin 200 orang tampil. Ini beda, saudara. Ya, menyaingi Guru Soekarno. Waktu itu kan masih zamannya guru tuh saudara ya. Guru Soekarno itu nyaingin tarian-tarian buatan mereka yang punyanya William dan sebagainya, Ferry itu, wah bagus-bagus waktu itu. Menyaingi, tidak kalah sama dunia. Gitu. Ini mereka anak-anak Tuhan, tapi bisa menangkap musim. Tahu. Tapi sekarang jujur saudara, saya justru kehilangan banyak hal. Saya melihat anak-anak muda, anak-anak remaja, ini kayak ada stuck tertentu. Tidak buat prestasi besar, tidak berani bersaing dengan dunia. Ya. Pada waktu itu saudara, tahun berapa itu saya masih belum punya anak, belum apa. Kami bisa buat saudara yang namanya Christmas rock. Ya. Jadi musik saudara ya, luar biasa judulnya Christmas rock saudara ya. Di gelora besar, semua panitianya anak muda, paling tua 22 tahun. Dengan nala dan sebagainya. Saudara, dan MC-nya itu waktu itu saudara lari saudara ya dari belakang itu. Model kayak pemain itulah saudara ya. Terus pakai ditaruh Harley di depan panggung. Tapi hidup sekali saudara, suasananya hidup. Kenapa enggak? Dan ribuan anak-anak muda saudara ya, dibangkitkan. Saya masih ingat pada waktu Kasih Melanda Indonesia atau Kasih Melanda Jakarta. Itu semua anak-anak muda saudara. Semua anak-anak muda panitianya. Saudara, mereka buat gebrakan besar saudara ya. Kemana sekarang api itu? Kemana anak-anak muda? Kalau sekarang saudara MPC dan sebagainya panitianya tua-tua, saya tahu, saudara, saya kenal, saudara ya. Tapi saya rindu saudara sesuatu yang muda ini bangkit. Saya rindu sesuatu yang muda ini melakukan sesuatu yang spektakuler. Kami pernah buat satu kali saudara di Belanda, di mana kami kumpulkan semua gereja, semua anak muda saudara, di mana kami sebut Hari Kristus. Di mana setiap anak muda saudara ya harus turun ke pasar, ke jalan kemana, bawa bunga, bawa apa, pokoknya kami harus temukan paling sedikit 4 orang yang belum Kristen, kami share tentang Injil. Lewat yang namanya bunga, lewat yang namanya kartu pada hari Valentine. Kenapa tidak? Kalau orang banyak demo di jalan,
Anak muda bisa buat sesuatu toh, supaya mereka dengar Kristus. Ya. Saudara dan saya berdoa supaya ini menjadi musim semi buat saudara. Ini menjadi hari-hari di mana saudara berkata, ya, saya tahu saya akan melakukan sesuatu. Pada waktu saya ke Bali, saya tahu, saudara pasti tahu yang namanya joker itu ya, joker itu loh, yang tulisan-tulisan kaos-kaos itu ya. Saya berpikir joker ya bacanya ya, joker ya, pokoknya enggak tahu lah bacanya apa. Itu kan tulisannya macam-macam. Saya berpikir kenapa enggak ada anak Tuhan yang bisa buat seperti itu, dengan tulisan-tulisan firman yang dalam, yang setiap kali ditulis orang baca bisa terkenal di seluruh dunia, di seluruh Indonesia setidak-tidaknya. Kenapa enggak? Saya percaya ada beberapa desainer sebenarnya. Kenapa? Ini waktunya. Ini waktunya. Hari ini saya mau supaya kita mengerti musim. Jangan sampai musim itu lewat dan kita tidak melakukan apa-apa, dan kita tidak menuai apa-apa. Ini musimnya, ini musim semi. Saya percaya Tuhan sedang mau taruh ide. Tuhan sedang taruh kebun-kebun anggur dalam hidupmu. Tuhan sedang berkata, nak, jadilah penggarap-penggarap yang luar biasa, dan berikan nanti hasilnya sebagian buat aku. Ya, jangan jadi penggarap yang bodoh seperti ini. Ya, jangan jadi penggarap yang kemudian memiliki dan menguasai, tapi jadilah penggarap yang tahu diri, ya, yang akan mengembalikan semuanya atau sebagian buat Tuhannya. Percayalah, Allah kita itu bukan Allah yang licik. Kalau kita jadi penggarap yang baik, kita akan menikmati yang baik dalam hidup ini. Amin. Saudara, tetapi setelah musim semi, ada yang namanya musim panas. Dalam setiap kita sudah akan mengalami yang namanya musim panas, di mana yang namanya badai, masalah, topan, terik, tantangan, pergumulan itu ada dalam hidupmu. Saudara, dan setiap kita harus menyiapkan diri untuk masa yang seperti itu. Kalau saudara tidak pernah punya basic firman, saudara tidak pernah punya keintiman dengan Tuhan, saudara tidak pernah dekat sama Tuhan, maka pada waktu musim panas engkau tidak akan bertahan. Engkau akan loyo, kecapean, berhenti di tengah jalan. Saudara, setiap dari kita sekali waktu akan menghadapi musim itu. Sesuatu yang panas dalam hidup kita akan terjadi. Kita akan menghadapi suasana panas, ditantang, digebrak orang mungkin. Saudara, ya, diancam orang, dihimpit begitu rupa. Capek, saudara. Kita harus kerja keras. Musim panas juga melambangkan musim di mana kita kerja. Kerja dan kerja, capek di bawah terik matahari, saudara. Tapi kalau saudara menyiapkan diri, maka pada waktu itu kita akan bertahan. Amin. Ya, kita akan bertahan. Saya melewati musim-musim panas dalam pelayanan saya. Pada waktu itu, saudara, kami memulai pelayanan untuk pemulung. Saya menerima yang namanya surat ancaman, kepala lepas dari leher dan sebagainya. Kemudian saya lihat bagaimana rumah saya dilempari dengan segala macam jenis kotoran. Dari kotoran anjing, kotoran kucing, sampai kotoran manusia. Saudara, saya mengalami di mana orang serbu saya hadapin sendirian dengan 40 orang, saudara. 40 orang menyerbu Ambon, preman itu, saudara ya. Bawa segala macam tetek bengek. Saya menghadapi yang namanya parang digebrak di depan meja saya, saudara. Tapi saya bersyukur Allah menyiapkan saya untuk musim panas, sehingga membuat saya melewati semua karena kasih karunia-Nya. Saya cuma bisa melihat bahwa Allah itu melindungi, Allah menjagai. Ya. Saudara, pada waktu orang datang ke rumah saya itu jelas bawa parang, saudara. Yaitu sekretaris saya, anak saya, pembantu saya, semua bilang, udahlah jangan dibukain lah, jangan dibukain lah. Saya bilang, enggak dibukain itu mau gimana? Mau sembunyi terus di dalam. Ya, toh sekali waktu kita mesti keluar, betul toh? Nah, orang itu nunggu di luar bawa parang, mau masuk, mau ketemu saya. Mau gimana? Apa saya mau nyumput terus? Apa saya mau panggil polisi dan nanti kemudian ribut bilang? Saya bilang, enggak lah. Nanti pun polisi paling didamain sebentar, kalau dia marah malam datang lagi bawa parang lagi mau apa? Toh sekali waktu itu mesti kita hadapi. Mendingan tak hadapin, udah siap kan? Nah, kalau dihadapin dia datang ke rumah kan udah siap, saudara tahu nih bawa parang. Daripada saya lagi jalan santai bas gitu kan lebih mengerikan. Saya bilang gitu, udahlah hadapin. Saudara, saya pada waktu itu berdoa, saya bilang, Tuhan, saya enggak tahu. Tapi saya tahu saya enggak salah dan Alkitab berkata, ya, kalau saya tidak bersalah, ya, maka enggak usah takut. Karena Allah akan menjadi benteng perlindungan kita. Saudara, dan saya bukain, saya bilang, Pak, kita ngomong baik-baik yuk. Dia langsung taruh gebrak. Saya enggak terima.
taruh. Dia ngomong banyak-banyak. Saya bilang, Bapak duduk dulu. Terus saya mulai ngomong, saudara, saya ngomong semua di dalamnya bahasa roh. Dan saya percaya dukungan doa dari yang di kamar juga luar biasa. Nah, saya rasa di kamar sudah berdoa mati-matian, wah udah segala macam bahasa keluar, saudara. Dan tiba-tiba pada waktu saya ngomong, saudara, dia nangis. Saya pegang dia, nangis, bapak-bapak, saudara, nangis. Saya pegangan tangan, parangnya saya bilang, Pak, dibungkus saja ya, bawa pulang. Dibawa pulang, saudara ya, baik-baik, saudara, berdamai. Sehingga saya bisa jalan lagi dengan tenang di jalan tanpa takut ditebas, saudara ya. Kan lebih baik begitu. Kalau saudara bersama Tuhan, saudara akan punya kekuatan untuk menghadapi seperti apapun. Ya, di fitnah apapun, saudara akan bisa menghadapi. Saya menghadapi orang yang fitnah saya macam-macam. Dan saya berdoa, Tuhan, saya mesti ngadepin apa? Tuhan bilang, bawa uang, berkati dia. Saya senyum dan saya berkata, Tuhan, jujur ya, waktu itu 3 juta itu gede banget. Tuhan bilang, ambil uang 3 juta, berkati dia. Saya bilang, Tuhan, 3 juta ini gede banget. Ini gaji saya sebulan waktu itu, saudara ya. Saya bilang, saya tidak rela lah buat orang yang fitnah kasih 3 juta. Tuhan bilang, berkati. Saya jalan ke rumahnya, saya bilang, Bu, ini ada uang dari Tuhan buat ibu. Dia buka 3 juta, dia nangis. Dia bilang, dari mana ibu tahu? Saya bilang, saya tidak tahu. Tapi Tuhan suruh saya kasih uang ini. Dia bilang, saya itu harus kontrak rumah hari ini. Saya tidak punya uang. Padahal kalau saya tidak bayar 3 juta, saya diusir dari rumah saya. Saudara, dan saya kasih itu, dia nangis, dia bilang, saya fitnah kamu. Dia bilang saya dukun. Dia bilang saya aliran sesat. Dia bilang aneh-aneh. Saya bilang, hari ini saya percaya kalau Tuhan bisa bicara. Saudara, kalau kita bersama Tuhan, musim panas akan kita lewati. Amin. Musim panas akan kita lewati. Ada musim gugur. Kelihatannya ada banyak hal yang gugur, tapi sebenarnya itu musim menuai. Musim gugur adalah musim di mana kita menuai banyak hal. Kita menuai kasih, menuai berkat, menuai segala sesuatu. Tapi ingat, pada waktu musim gugur, ya, pada waktu kita menuai, bukan waktunya kita cuma duduk-duduk diam. Pada waktu menuai, saudara, kalau tuaian itu tidak dirawat, saudara, maka tuaian itu akan busuk. Kalau misalnya gandum, padi itu tidak ditebang pada waktunya, tidak diambil pada waktunya, maka itu busuk. Pada waktu buah-buah apel tidak dipetik pada waktunya, itu akan kena ulat, kena serangga, kena apapun, busuk. Saudara, di depan kita akan ada musim tuaian. Saya percaya. Saudara, barusan ini beberapa orang dari konferensi di Singapura, dan mereka bercerita. Saudara, itu di Tahiti, saudara, daerah sanalah, daerah kepulauan sana, itu pergerakan Allah sedang mulai luar biasa. Dan kemudian mereka berkata, memang seperti yang dikatakan bahwa kemuliaan Tuhan itu akan datang dari pintu timur dan sampai puncaknya nanti di Yerusalem. Dan mereka sebutkan peta jelas, dan mereka tunjukkan bagaimana yang disebut jalan dari timur, saudara. Dan jalan dari timur itu mulai dari yang paling ujung daerah kepulauan Tahiti sana, kemudian akan masuk ke Indonesia, kemudian terus akan bergerak Singapura, Malaysia, kemudian India dan seterusnya, sampai akhirnya, saudara ya, itu masuk ke Yerusalem. Itu merupakan satu garis besar, saudara. Kalau dilihat itu bisa ditarik garis besar, dan itu seperti yang dikatakan, mempelaiku akan terbit dari timur. Dia bilang kemuliaan itu akan dari timur. Dikatakan raja kemuliaan akan datang dari timur. Saudara, lawatan itu akan datang dari timur. Dan sekarang sudah mulai di Tahiti ini, di daerah sana, daerah kepulauan sana sedang mulai sesuatu. Dan mereka semua berkata Indonesia yang kedua. Mulai tahun depan Indonesia akan mengalami masa tuaian. Tapi sekarang menjadi masalah berapa banyak dari kita yang siap untuk menangkap, menangani, menggarap tuaian itu. Tuaian itu perlu digarap, saudara. Kalau tidak digarap, tidak jadi. Setiap dari kita perlu digarap supaya jadi indah di hadapan Tuhan. Amin. Ya, saudara, dan yang keempat akan datang musim dingin. Saya berdoa tidak ada satupun dari kita yang masuk dalam musim ini. Dimana setelah lawatan itu datang nanti, setelah semuanya berlalu, akan datang masa susah yang disebut masa antikris. Akan datang, saudara. Masa kegelapan yang sangat gelap.
Semuanya akan menjadi suam. Selesai. Ya, itu setelah Yesus datang yang kedua kali. Ya, kita semua mempelainya akan diangkat dan yang sisa akan tertinggal. Itu akan menjadi masa yang sangat dingin. Masa yang sangat mengerikan. Masa yang gelap. Kalau saudara yang pernah tinggal di luar negeri pada musim dingin, kegelapan itu akan menjadi begitu panjang. Ya, jam 5 sore sudah mulai gelap. Sampai jam 8 pagi masih gelap, saudara. Kegelapan akan menjadi begitu panjang, saudara, dalam hidup ini. Saudara, saya berdoa supaya kita bukan menjadi orang ya yang tertinggal dan masuk dalam masa yang gelap ini. Tapi kita akan menjadi orang yang melihat bagaimana kemuliaan Tuhan akan terbit. Amin. Siapkan dirimu baik-baik supaya kita bisa bersikap tepat pada musimnya. Bersikap pada musimnya. Saya lihat yang terakhir. Satu, kita loncat langsung ke yang terakhir. Dikatakan ayat yang ke-17. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Saudara, ini bicara tentang Tuhan. Saudara, ini bicara tentang Yesus. Dia yang sama orang-orang dikatakan ya dibuang. Saudara, tapi kemudian dia menjadi satu batu penjuru. Batu penjuru adalah batu yang menyatukan antara dua sisi. Saudara ya, kalau ada dua sisi tembok. Zaman dulu saudara tidak ada beton, tidak ada yang bisa dicor untuk menyatukan. Dan yang menyatukan antara dua tembok supaya tidak bisa goyang, supaya bangunan itu stabil, itu batu penjuru yang di tengah itu. Antara dua saudara. Nah saudara, batu penjuru ini saudara ya, juga Tuhan tawarkan kedudukan ini buat saudara. Saudara, mungkin banyak di antara kita yang sudah dibuang. Dunia berkata tidak bisa lah. Siapa dia? Saudara mungkin lihat bahwa saudara ini tidak punya kemampuan besar. Dianggap remeh oleh dunia. Ya. Oleh orang-orang yang menilai berkata, ya ini siapa? Tapi saya mau berkata, yang dibuang oleh orang-orang, saudara bisa jadi batu penjuru. Artinya bisa menjadi alat yang penting. Batu yang penting di tangan Tuhan. Amin. Saya sudah ketemu dengan banyak orang. Saya ketemu saudara dengan pembohong dari sejak kecil. Saudara, saya ketemu ini orang udah kebiasaan bohong dari sejak kecil, saudara. Ya, karena dari kecil itu mamahnya suka main gampar, papahnya suka main rotan. Jadi supaya selamat bohong terus, saudara ya. Bohong terus. Saudara sudah kebiasaan. Tapi Allah bisa sembuhkan dan pakai dia jadi hamba Tuhan. Dan yang luar biasa Tuhan urapi. Dia bisa dipakai buat banyak orang, mempengaruhi banyak orang. Saya bilang, kalau dulu mempengaruhi dengan kebohongan, ya, sekarang jadi luar biasa karena mempengaruhi dalam kebenaran. Amin. Saudara, saya ketemu dengan pezina. Saudara, ini pezina. Ini anak saudara dari umur 9 tahun sudah kenal yang namanya hubungan seks. Karena ayahnya tidak jelas, ibunya pelacur. Tinggal di komplek pelacuran. Saudara, umur 9 tahun sudah kenal yang namanya seks, masturbasi, main, saudara, dengan orang-orang yang lebih besar. Tapi Allah bisa sembuhkan dan pulihkan. Sekarang dia bisa jadi hamba Tuhan yang bicara tentang kekudusan. Bongkar banyak tentang kekudusan. Memulihkan banyak hati. Saudara, dia bisa menyembuhkan luka-luka batin dengan urapan daripada Tuhan. Saudara, saya lihat Allah sedang mencari saudara orang-orang yang sangat-sangat jelek. Dibuang, Allah mau jadikan batu penjuru. Amin. Saudara, saya kenal seseorang. Dia ini anak miskin sekali di desa. Saudara, dan dia tidak pernah lulus SD. Saudara, dia masuk ke gereja dan dia berkata, Tuhan, saya mau jadi hamba Tuhan di sini. Ya, kemudian pendetanya ngomong begini, ya sudahlah, anak miskin nggak bisa apa-apa, ya udah bagian bersih-bersih, bagian bersih-bersih. Sampai pada waktu dia berumur 15 tahun. Jadi dia mulai masuk situ pada waktu saudara dia berumur 10 tahun. Karena mamanya tidak bisa nyekolahin lagi. Sampai 15 tahun. Umur 15 tahun ada seorang hamba Tuhan datang. Dari luar negeri harusnya diterjemahkan. Tapi hari itu penterjemahnya sakit. Tidak bisa. Tidak ada orang yang bisa menerjemahkan. Ini anak umur 15 tahun. Tidak pernah sekolah SMP. Dia nggak pernah bisa bahasa Inggris. Tiba-tiba berdoa, Tuhan, kalau engkau boleh, ya, kasih satu orang aja yang bisa ngerti dan menerjemahkan supaya pendeta ini tidak pulang sia-sia. Dan ini pendetanya ngomong di depan, dia bisa ngerti. Loh, kok aku ngerti ya? Dia ngomong apa? Terus dia bilang,
dia bilang, saudara ya, dia maju ke depan, dia pengen ngomong, mau nanya gitu loh. Dia lupa kalau dia bahasa Indonesia, ini nggak ngerti. Dia mau jelasin tadi tuh ngomong apa bener nggak ini. Dia ngomong keluarnya Inggris, saudara. Terus kemudian saudara mereka ngomong, akhirnya dia jadi penterjemah hari itu dadakan. Dan sekarang dia jadi penginjil keliling dunia, saudara. Modalnya cuma apa? Inggris anugerah, saudara ya. Dia dibawa oleh hamba Tuhan ini. Jadi ditemukan oleh hamba Tuhan ini, jadi hamba Tuhan ini akhirnya membawa dia ke luar negeri. Ya, menyekolahkan dia beberapa bulan di sekolah Alkitab. Dan kemudian membawa dia keliling, saudara. Ya, saya pernah ketemu dia di Belanda. Saudara, dia berapa kali ketemu saya dan dia berkata, aku ini hamba Tuhan anugerah. Dia berkata, siapa yang pernah berpikir anak yang tidak pernah lulus sekolah, SD aja tidak pernah, bisa menjadi hamba Tuhan keliling. Dan dia cukup banyak keliling dunia, saudara. Dia mendampingi hamba Tuhan yang dia terjemahkan pertama kali dengan anugerah Tuhan ini. Dia anggap sebagai ibunya, kemanapun dia bawain, dia layani seperti Elia dan Elisa. Saudara, dia berkata, aku bersyukur ya, karena Allah bisa angkat siapa saja. Sebodoh apapun Allah bisa angkat. Hari ini saya tidak perpanjang khotbah saya, tapi saya mau berkata, siapapun saudara, separah apapun kondisimu, segoblok apapun engkau, orang dunia bisa berkata tidak ada harapan buat engkau. Semiskin apapun, kalau engkau punya hati yang siap jadi hamba, benar-benar siap, Allah bisa pakai engkau jadi batu penjuru. Mari kita berdoa. Kami bersyukur